Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini ada sebuah ringkasan dari pelajaran sekolah sahabat kita di pekan ini dengan judul Yesus, penulis dan penyempurna iman kita. Ya, ayat intinya terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Setelah Ibrani pasal 11 mendefinisikan iman adalah keyakinan pada janji Allah, bahkan di saat mana kita belum melihatnya. Dan dengan memberikan kesaksian hidup dari tokoh-tokoh Alkitab dari segala zaman, telah menjadi pahlawan iman karena hidup mereka ibarat sebagai perlombaan di mana mereka yang beriman dan setia bertahan meskipun menderita akan menerima upah, yang walaupun hingga hari ini mereka belum menerima upahnya. Maka tiba di pasal 12 sebuah peralihan terjadi di mana fokus daripada penulis Ibrani adalah kita yang hidup di hari ini. Ayat inti Ibrani pasal 12 ayat 2 memberikan satu kepastian bahwa kita pun, saudara dan saya, dapat memiliki dan mengalami perjalanan iman yang sama seperti tokoh-tokoh Alkitab yang ditampilkan pada pasal sebelumnya. Terus, bagaimanakah bisa mungkin atau bagaimana mungkin ini bisa terrealisasi dalam kehidupan kita sekarang ini? Bisakah itu terjadi? Nah, inilah yang menjadi pelajaran kita pada pekan ini. Berdasarkan Ibrani pasal 12 ayat 2. Maka ada yang Yesus lakukan sehingga mengkondisikan iman kita yang sempurna seperti yang Dia harapkan. Apa-apa sajakah yang Yesus lakukan terhadap iman kita? Paling tidak ada 4 hal yang boleh kita lihat yang dikerjakan oleh Yesus di ayat ini. Yang pertama, Yesus adalah inspirasi dan teladan iman kita. Perhatikan frase pertama dari Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jika Yesus meminta mata kita tertuju kepadanya, berarti Ia mengharapkan kita untuk melihat, meniru apa yang Dia lakukan. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Ayat ini menyebutkan, dia melanjutkan adalah, ayat ini dilanjutkan dengan frase berikut ini. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Walaupun menderita, Yesus tetap menurut dan setia pada misi Bapaknya. Terjemahan versi muda dibaca menyebutkan, marilah kita selalu mengikuti teladan Yesus. Ia adalah pemimpin iman kita. Ia menyempurnakan iman kita. Dengan demikian, Yesus adalah inspirasi dan teladan iman kita. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah Yesus pemimpin iman kita. Ayat ini dilanjutkan dengan frase tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. MNT menyebutkan bahwa Yesus adalah pionir dari iman kita. Kata lain, Yesus pernah berada pada posisi ini sehingga Dia sekarang menjadi pionir yang sedang memimpin.
amazing. Yesus tidak hanya sebagai inspirasi, teladan kita, tetapi dia juga adalah pemimpin iman kita. Kemudian yang ketiga, Yesus adalah penulis iman kita. Di ayat hari ini memang tidak nampak ada kata menulis iman kita. Ya. Anak kalimat yang memimpin kita dalam beberapa terjemahan Inggris menggunakan the author. Walaupun pada beberapa terjemahan Indonesia lainnya menggunakan pencipta iman. Pencipta iman. Seperti yang muncul di Alkitab yang terbuka dan di EMB. Dengan Yesus sebagai teladan, pemimpin iman kita, maka bukankah secara otomatis Allah lah yang sedang bekerja untuk membentuk kita, mencipta kita, dan dalam pengertian ini adalah menulis iman kita. Dengan demikian, kita dapatkan pengertian tentang Dia adalah penulis iman kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat, adalah Yesus sebagai penyempurna iman kita. Mari kita lanjutkan frase di dalam Alkitab di ayat inti kita hari ini. Tertuju pada Yesus dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Tidak diragukan lagi bahwa Yesuslah dalam beberapa terjemahan Inggris adalah perfecter, ada juga finisher, atau boleh kita sebut penyempurna iman kita. Pada pekan ini ada beberapa contoh dari iman yang sempurna. Paling tidak ada 3. Yang pertama adalah iman Abraham. Saya pikir saudara tahu dan itu terungkap secara detail di dalam pasal 11. Ya, ada iman Musa, ada iman Rahab. Kalau boleh saya tambahkan, banyak saudara ya. Ada iman-iman oleh karena iman. Pertanyaan, mengapa mereka bisa? Simple. Karena mata mereka tertuju kepada Yesus sebagai teladan iman, sebagai pemimpin iman, sebagai penulis iman, dan sebagai penyempurna iman mereka. Apakah saya bisa? Apakah saudara bisa? Hal penting di sini adalah Yesus, dan Yesus. Iman kita tidak pernah akan sempurna tanpa Yesus. Harus diingat, iman itu pun sendiri adalah anugerah, pemberian dari Allah. Ellen White menyebutkan, melalui iman Anda menjadi milik Kristus. Dan melalui iman Anda bertumbuh dalam Dia. Dengan memberi dan menerima, Anda harus memberikan semuanya. Hatimu, kemauanmu, baktimu, serahkanlah dirimu kepadanya. Untuk menurut semua peraturan-peraturannya. Lalu Anda harus mengambil semuanya. Kristus, berkat-berkat yang penuh. Supaya tinggal di dalam dirimu. Menjadi kekuatanmu, kebenaranmu, pembantumu yang abadi, supaya memberi Anda kuasa menurut. Kebahagiaan sejati, halaman 79. Demikianlah profil Yesus sebagai penulis dan penyempurna iman kita. Mari kita simpulkan kembali hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Yesus terhadap iman kita, ya. Iman kita kepadanya. Yang pertama, untuk memberi inspirasi dan keteladanan iman. Yang kedua, untuk memimpin, mengarahkan, menuntun akan iman kita. Dan yang ketiga, untuk menulis iman kita. Dan yang terakhir, membawa iman kita kepada kesempurnaan. Sebagai refleksi, dengan kita meyakini Yesus
sebagai inspirasi, teladan, pemimpin, penyempurna, penulis dan penyempurna akan iman kita. Mari bersyukur atas anugerah keteladanan, kepemimpinan, dan penulisan, serta kesempurnaan iman yang dikerjakan oleh Yesus di dalam diri kita. Yang kedua, biarlah kita akan membuka hati kita dengan kepercayaan penuh, meyakini pekerjaannya dalam hidup kita. Yang ketiga, biarlah dari waktu ke waktu iman kita terus bertumbuh dan semakin mencapai kesempurnaan di dalam kuasanya yang bekerja bagi kita. Dan yang keempat, biarlah iman yang bertumbuh dan bekerja akan selalu menjadi kepujian hormat bagi namanya. Kiranya rangkuman pelajaran Sekolah Sabat pada pekan ini dapat menolong kita untuk lebih setia, memiliki iman yang kokoh kepada Yesus yang memberi teladan, memimpin, menulis, dan menyempurnakan iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk rangkuman Sekolah Sabat. Biarlah boleh menolong kami memahami dengan baik inti pelajaran dan boleh menolong kami untuk boleh mengalami kesempatan seperti yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh iman, pahlawan iman di Alkitab. Dan hari ini Tuhan sedang memanggil kami untuk boleh hidup seperti yang telah ditunjukkan oleh mereka. Walaupun hidup sengsara, menderita di dunia ini, tetapi ketika mata hati kami tertuju kepada Engkau, Engkaulah yang menjadi teladan kami, Engkaulah yang memimpin dan menulis, bahkan menyempurnakan akan iman kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin.